Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Setiawan selaku observer. Dan saya Zainal Abidin sebagai coach. Dan saya Umi Latifah sebagai coaching. Berikut ini video demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sehat sekali. Bagaimana dengan Pak Ibnu? Alhamdulillah, saya juga pada hari ini saya mendengar hari ini Pak Zainal akan melaksanakan proses uji ya. Betul sekali Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Pak. Dengan Bumi ya. Betul sekali. Oke, sebelum Pak Zainal nanti melaksanakan proses uji, saya selaku observer akan memberikan rubrik penilaian terkait proses nanti ketika bekerja dengan Bumi. Boleh proses diskusi dengan nanti ya? Ya, Tidak usah tegang, tidak usah yang penting nyata ya, prosesnya diikuti, rubrik penilaiannya juga terpenuhi, dan saya akan membacakan rubrik penilaian dulu. Yang pertama nanti Pak Zainal harus mengambil awal kita, apakah sudah sesuai awal kita atau belum. Nanti bisa diikuti awal kitanya. Yang kedua, Pak bisa bagaimana memberikan pertanyaan yang dibuat dari kami. Ya, bisa mungkin dicek dulu pertanyaan seperti apa yang disampaikan pada ujinya. Ya. Yang ketiga, bagaimana Pak Zainal merespon dari pertanyaan dari si uji dan pertanyaan dari si uji. Yang keempat, ini yang saya punya prinsipnya apa? Prinsip dari uji. Yang salah satunya adalah tadi pemeriksaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari apa yang akan dipotensi oleh ujinya Pak Zainal kalau kita nanti. Itu bisa dipahami Pak Zainal. Itu rubrik penilaiannya yang nantinya Pak Zainal akan penuhi. Semua rubrik itu dipenuhi terlebih dahulu, nanti baru proses uji. Iya. Gitu ya. Sekarang diskusi rubrik penilaiannya. Oke. Kalau sudah paham penilaian, nah ini sekarang dari proses uji tentunya tidak lepas dari potensi. Kira-kira dari gambarannya Pak Zainal, potensi apa yang akan dikembangkan pada proses uji nanti? Ya, baik, terima kasih Pak Ibnu. Jadi dalam proses ujian nanti saya akan berusaha mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh Pak atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya, berarti yang ketiga ya, tiga kompetensi yang nanti akan dikembangkan pada saat proses uji nanti. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Ya, dari tiga kompetensi ini, apakah nantinya tiga kompetensi ini akan dilaksanakan semua, atau kompetensi mana yang mau dikembangkan yang lebih spesifik sehingga tidak kemana-mana? Gitu ya Pak, karena waktu ya Pak, saya akan berfokus di dua kompetensi nih Pak. Yang pertama kehadiran penuh, karena menurut saya kehadiran penuh ini sangat berpengaruh nanti terhadap komunikasi kepada coach. Kemudian pertanyaan yang berbobot Pak ini juga akan saya fokuskan sehingga nanti coach ini bisa menggali suatu solusi yang menjadi permasalahan beliau. Ya, berarti sudah mengerucut dari tiga menjadi dua yang diambil nanti dari yang dikembangkan Pak Zainal selama proses uji yang tadi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobotnya. Yang mudah-mudahan nanti dua kompetensi bisa terlaksana semua, kemudian sudah masuk semua. Dan indikator apa yang nantinya diinginkan oleh proses coaching kali ini? Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi indikator nanti yang akan saya lihat dari coaching harapan saya adalah
coach ini dapat menemukan berbagai solusi dan permasalahan tentunya dengan inisiatif sendiri Pak, dengan saya memberikan atau melontarkan pertanyaan yang bobot. Kemudian tentunya indikator yang saya harapkan adalah coach ini kapan pelaksanaannya harus jelas, nanti rekam jejak atau rencana rencananya bagaimana akan saya lihat dari kompetensi atau indikator dari coaching nanti Pak. Ya, berarti ada 2 indikator ya. Nanti ya tadi ingin menemukan solusi dari coachingnya. Pada saat coaching punya masalah, Pak Inal memberikan pertanyaan tersebut, terus membantu si coaching untuk menemukan solusi yang sendiri. Dan jangan sampai nanti si coaching jadi bingung. Harus dibantu proses coachingnya. Mudah-mudahan dari proses coaching ini antara Pak Yena sama Bumi sebagai coaching prosesnya berjalan dengan lancar, produknya juga terpenuhi semua, dan jangan lupa 2 kompetensi lagi harus ada karena Pak Yena sudah mau mengembangkan kompetensi pendidikan aktif dan pertanyaan berikut yang akan ditunjukkan dan pikir di sini. Itu Pak Yena. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya selaku observer. Mudah-mudahan nanti pada hari berjalan dengan mungkin ada katakan. Ya, terima kasih, saya cukup jelas Pak dari awal tadi diskusi rubrik, kemudian kompetensi sampai indikator yang diharapkan, insya Allah sudah jelaskan. Terima kasih. Mudah-mudahan proses diskusinya berjalan dengan lancar. Nanti kapan proses? Ini Pak. Hari jam berapa? Ya, nanti sekitar jam 11 ini Pak. Secara daring atau tatap muka? tatap muka. Dan ditentukan depannya? Sudah Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti bisa koordinasi lagi dengan saya. Terima kasih ya. Sukses selalu. Ya. Selamat siang Bumi. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Yena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kabarnya Bumi hari ini? Alhamdulillah baik, tapi kurang bersemangat nih Pak Yena. Ya, kenapa Bumi kok biasanya kan selalu semangat, selalu ceria, kelihatan di sekolah mengajar itu kenapa kok kurang semangat ini? Iya Pak Yena, ada satu permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya sehingga menjadikan saya kurang bersemangat seperti itu. Jadi ada persoalan di sekolah ya menjadikan Bu Umi itu ya semangat. Ya baik. Kira-kira nih Bu Umi kan tentunya mempunyai harapan ya tadi janji dengan saya melalui telepon. Sebenarnya saya langsung ke mejanya nggak apa-apa kok. Saya itu santai, tidak terlalu sibuk. Ya baik, terima kasih. Kira-kira harapannya apa ini Bu Umi setelah diskusi ini? Saya mau langsung menemui Pak Yena, saya tidak enak Pak nanti mengganggu waktunya Pak Yena, dan alhamdulillah Pak Yena sekarang sudah menyempatkan waktunya fokus dengan saya. Saya mau bercerita nih Pak Yena sebelum berlanjut ya, tentang pembelajaran di sekolah saya nanti. Tentang proses pembelajaran gitu ya. Harapannya Ibu Umi ya nanti di akhir sesi obrolan ini kira-kira apa yang ingin didapatkan nanti tentunya ada nanti harapannya saya menemukan apa ya, titik terang, menemukan sebuah solusi dari apa yang sedang saya hadapi saat ini, dan nanti mohon apa ya arahannya, bantuannya Pak Yena pada saya terkait kebingungan saya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu Pak. Ya, jadi nanti harapannya di akhir sesi ini Bu Umi itu dapat ide-ide ya, dan Bu Umi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya dengan cara diskusi gitu ya. Ya baik, terima kasih Bu Umi. Juga Bu Umi bisa diceritakan seperti apa keadaan permasalahan jenengan juga. Baik Pak Yena, saya itu kan dulu kelas 6. Di kelas 6 itu ada materi bahasa Indonesia, teks prosedur seperti itu ya Pak Yena ya. Di dalam kelas saya ketika saya melakukan pembelajaran penyampaian materi teks prosedur itu sudah saya buat perencanaannya dan juga pelaksanaannya sudah saya lakukan dengan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat, tetapi anak-anak di kelas saya itu tidak bersemangat
seperti tidak antusias, tidak bisa aktif dalam pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran itu saya melakukan evaluasi, hasilnya sangat tidak memuaskan Pak Yainal, karena anak-anak kan dari awal pembelajaran saja anak-anak sangat tidak bersemangat, tidak berperan aktif ketika saya memberikan pembelajaran. Anak-anak terkesannya hanya diam, tidak ada umpan baliknya seperti itu dari anak-anak. Jadi saya merasa sangat gagal, besar sekali. Kenapa pembelajaran yang sudah saya rencanakan dengan baik, saya laksanakan juga dengan sesuai pembelajaran, sesuai rencana, tetapi kenapa tidak maksimal seperti itu? Jadi anak-anak kurang antusias gitu ya, terus padahal ini sudah melaksanakan dengan baik ya. Kira-kira selain itu kenapa perannya sudah merencanakan dengan baik, RBP-nya, strateginya, kok anak-anak masih seperti itu, coba bisa dirinci lagi untuk bisa seperti itu. Anak itu kenapa kira-kira? Ya, di dalam pembelajaran pada saya itu juga sudah menggunakan media PowerPoint, Pak. Saya di situ sampaikan tentang teks prosedur melewati PowerPoint, jadi anak-anak melihatnya dan saya menyampaikan sebuah materi pada anak-anak, tetapi seperti tidak tersampaikan dengan baik seperti itu, Pak. Pada saya juga sudah menggunakan media PowerPoint, tetapi kenapa anak belum bisa menangkapnya seperti itu, Pak? Ya, padahal memang sudah berusaha ya memakai media walaupun ini sebenarnya sudah mengenal ya. Nah, kira-kira Ibu Mia dengan memberikan penilaian terhadap anak-anak, kalau boleh ya disimpulkan, misalnya kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan yang tadi sudah diceritakan keadaannya, kira-kira tentang dengan memberi apresiasi atau memberi nilai terhadap proses ini 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa, rentang berapa? Kalau saya melihat kembali pembelajaran yang saya lakukan dan juga respon dan hasil akhirnya itu masih di angka 5 dan 6 lah, Pak, seperti itu, karena saya merasa ini belum berhasil seperti itu. Ya, masih di rentang 5 sampai 6 gitu ya. Jadi merasa belum berhasil, anak-anak belum antusias ya. Oke, kira-kira Ibu tentunya jenengan kan sebagai guru yang disiplin, yang kreatif, tentunya pernah ada jenengan mungkin membaca-baca bagaimana sih seperti ini, kemudian bagaimana sebenarnya ini dulu ya Bu ya, kira-kira tadi ya dari jenengan memberikan apresiasi terhadap proses terhadap ini, kira-kira pengen meningkat tidak ini Bu? Iya, tentunya apa yang meningkatkan yang setidaknya bukan di angka itu lagi, Pak. Tidak harus sempurna, tetapi ada peningkatan ketika saya melihat anak saya itu antusias itu saya sangat senang sekali. Mungkin bisa di angka 8 seperti itu atau 9 ya, Pak. Luar biasa nih, Bumi semangat ingin menaikkan proses pembelajarannya di angka 8 sampai 9 ya, yang tadinya itu hanya 5 sampai 6 ya. Oke, jadi kan sudah punya gambaran, yang punya target untuk menaikkan, tentunya Bu. Kira-kira apa sih yang sudah jenengan temukan atau dari mana itu munculnya? Kira-kira ada tidak? Kalau dari munculnya kemungkinan dari tetap karena faktor utama tetap saya dan anak-anak ya, kami kemungkinan dari saya ada pemilihan sebuah media yang kurang tepat. Pada saya juga sudah merencanakannya demikian rupa, Pak, sudah menggunakan PowerPoint, tetapi kemungkinan tidak sinkron dengan materi yang saya ajarkan teks prosedur tersebut. Ada sebuah media atau hal lain yang dapat menyukseskan pembelajaran dan dari anak-anak mungkin kefokusannya terhadap pembelajaran, jadi nantinya bisa kita berdua antara saya dan anak-anak itu bisa sinkron, kita mencapai pembelajaran yang maksimal seperti itu, Pak. Iya, berarti dengan paling tidak sedikit sudah bukan dia punya dia yang tidak sinkronan itu ya, kan sebetulnya sudah memakai media yang bagus, ternyata tidak sesuai dengan materinya itu ya. Iya, kemungkinan itu hasil dari saya itu letaknya itu di situ, Pak. Ya, kira-kira nih Bumi apa yang pengen direncanakan nanti untuk mewujudkan
memberikan pembelajaran tadi yang membuat anak menjadi antusias, kira-kira apa itu? Rencana saya dari awal adalah membuat sebuah perencanaan ulang dengan materi yang sama, mungkin membuat RPP yang baru. Di situ saya menerapkan sebuah media, saya ganti medianya bukan PowerPoint, mungkin tetap ada PowerPoint, tapi nanti saya tambahkan menjadi pembelajaran yang real dengan kontekstual seperti itu Pak. Nanti bisa menemui dengan orang yang bisa bertanya dengan orang tua atau guru, atau yang penting anak-anak itu mengetahui teks prosedur itu tidak hanya teks yang saya tampilkan di PowerPoint saja, ada pembelajaran kontekstualnya. Mungkin itu dapat membawa siswa lebih aktif, lebih nanti ketercapaian pembelajarannya dapat diraih. Oke, terima kasih, bagus sekali ya Bu, jadi sudah menjelaskan rencana dan prosesnya. Nah, kira-kira Ibu ini jangan mau bikin sendiri atau bagaimana, atau ada hambatan bisa sharing ya, nanti kita diskusikan bersama. Kalau untuk rencana pembelajarannya tentu saja saya yang mendesain, saya yang membuat rencana pembelajarannya. Tetapi karena pembelajaran kontekstual itu melibatkan orang lain Pak, tidak hanya saya sebagai guru dan mereka sebagai murid, saya melibatkan orang lain, kemungkinan hambatannya adalah meminta kesediaan dari pihak yang akan dilibatkan, seperti nanti mungkin guru atau stakeholder yang lain yang ada di sekolahan yang akan saya libatkan seperti itu Pak. Hambatannya tadi komunikasi ya dengan rekan guru sejawat ya. Oke. Tadi kapannya sudah dijelaskan ya. Nah, kira-kira itu ya sudah mereka banyak. Komitmennya apa ini dari rencana-rencananya? Saya pelaksanaannya itu dari perencanaan sampai ke pelaksanaan itu kira-kira selama 3 hari kemungkinan sudah dapat dilaksanakan sebuah pembelajaran yang sudah saya perbaiki. Dan komitmen saya adalah setelah ini kan saya memperbaiki selalu untuk berefleksi dan juga pemilihan medianya harus tepat sesuai dengan materi. Komitmen saya adalah untuk tetap sering berefleksi diri, memperbaiki diri sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya akan selalu memilah-milah, menyukurkan media yang mana yang cocok untuk materi ini dan selanjutnya, sehingga saya tidak ada kesalahan lagi. Saya sudah menyusun pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya Pak, ternyata tidak sinkron dengan materi. Nah, itu komitmen saya adalah untuk terus belajar menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tetapi juga menyinkronkan terhadap materi yang ada. Wah, komplit sekali ya penjelasan dari Bu Umi, luar biasa, komitmennya sudah dijabarkan secara rinci, baik dari persoalan pembuatan rancangan media, bagaimana nanti terhadap anak, luar biasa. Nah, ini tidak terasa ya, gimana ini, kira-kira sudah menemukan tadi yang menjadi keresahan tadi belum? Alhamdulillah sudah Pak, ternyata memang harus saya kalau saya menggali sendiri itu tidak bisa Pak. Ternyata dengan sharing seperti itu, dengan Pak Yana memberikan saya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali semua yang ada, saya menjadi lebih tercerahkan seperti itu Pak. Ya, sebenarnya sedikit ini sudah ada ya, nanti tapi masih belum mantap gitu ya, akan belum mantap lagi benar. Baik, terima kasih Bu Umi yang luar biasa. Terima kasih juga saya dapat membantu jenengan telah menemukan solusinya sendiri yang luar biasa. Sukses di pembelajaran yang akan datang. Saya tunggu kabar baiknya itu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Yana sudah membantu saya, meluangkan waktu untuk saya untuk kita ngobrol hari ini. Jangan Pak, jangan keberatan jika saya kabari hasil baiknya, semoga ya Pak, dan juga jangan keberatan jika saya ajak sharing-sharing lagi gitu ya Pak. Siap, nanti ngopi-ngopi. Ya. Terima kasih Bu Umi, selamat menunaikan kembali. Terima kasih Pak Yana. Sama-sama. Monggo Pak. Mari. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Baik, alhamdulillah. Sehat. Katanya bahagia sekali ya. Ya, tadi habis coaching dengan Bu
biasa ini proses kopinya dari dia selalu musik, enggak ada komunikasi yang dua arah. Ini saya melihat ada beberapa pertanyaan kayaknya saya menyampaikan hasil dari penilaian yang sudah saya sampaikan sebelum Pak Jokowi, saya sampaikan sebenarnya. Nah nanti pertanyaan saya, apa yang sudah Pak Zainal lakukan pada saat syuting terkait indikator yang diinginkan tadi pada saat pra-observasi? Betul sekali Pak, benar sekali tadi Pak. Memang perasaan saya ini bahagia sekali, senang sekali tadi coaching ini alhamdulillah sudah berjalan dengan alur kita Pak tadi. Tujuannya sudah disampaikan oleh coaching, kemudian saya mencoba melontarkan pertanyaan yang pokok sehingga menunjukkan identifikasi yang jelas, kemudian rencana dari coaching juga sudah jelas, kemudian tanggung jawabnya, kemudian coaching ini ya Pak, yang benar adalah coaching dapat menemukan sendiri dari persoalan tadi waktu datang itu cemas sekali juga sampai-sampai tidak bisa apa-apa, ternyata ketika diskusi panjang Anda sudah menemukan sendiri Pak. Ya, memang saya lihat tadi memang bahwa prosesnya mengasihkan, saling interaksi Pak yang memberikan pertanyaan tersebut, si Coach Mbak Bumi juga bisa menyampaikan solusinya, menyampaikan masalahnya, bisa menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Nah itu yang mungkin yang diharapkan dari proses coaching hari ini. Dan alur kita sudah jalan. Ya ini tadi saya berikan pertanyaan politik, saya akan menyampaikan hasilnya. Hasil dari saya melakukan observasi pengamatan secara langsung antara Pak Zainal sama Bu Umi. Ya sebentar Pak ya, pengamatan saya akan mati dulu. Yang pertama, alhamdulillah Pak, tadi dari proses coaching sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pesan saya tersampaikan. Santai. Kita jawab pesan, jangan tergesa-gesa. Nah ini tadi sudah terlaksana dengan komunikasi yang santai, hidup ya. Itu yang pertama. Kondisi awal bagus, ya baik seperti dengan alur kita tadi. Yang kedua apa ini? Oke, proses alur kita sudah bagus. Tujuannya sudah tersampaikan, ya sudah tersampaikan. Tadi tujuannya bahwa si Kucing menyampaikan ingin mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik. Dan identifikasinya bahwa dari si Kucing tadi sampaikan pertanyaan dari Pak Zainal paling terbobot dan menyampaikan masalah-masalah, mengungkapkan masalah semua, dan alhamdulillah juga bisa menyelesaikan solusinya sendiri tanpa yang memberatkan coach, tanpa memberatkan uji. Itu proses identifikasi. Sudah ada rencana aksinya tadi mana tadi dilaksanakan, ada ajaran baru ya. Dan rentangnya, identifikasi ada rentangnya, bahwa rentangnya jangka 6 pertama, tapi dengan adanya komunikasi dengan Pak Zainal sangat kuat, si Kuci mau meningkatkan, motivasi meningkatkan rentangnya untuk pembelajaran siswa itu jadi lebih jelas. Jadi 8 sampai 9 sudah bagus. Berarti ada tujuannya sudah tercapai, identifikasinya tercapai. Terus dan aksinya juga sudah, tanggung jawabnya, komitmennya sudah ada semua. Nah dari itu tadi di awal saya sampaikan adanya prinsip booking juga saya lihat bagus. Ya ada kemitraannya juga sudah ada intuisi. Ya intuisi itu bukan tekanan, ikatan batinnya sudah mengenal. Ya sudah ada kenyamanan, kecocokan dalam hal percakapannya, dalam hal bukunya. Yang kedua prosesnya sungguh kreatif. Tadi Pak Zainal memberikan pertanyaan betul, Pak Bumi sama Kuci dengan
berbagai masalah dan menentukan solusinya dan memaksimalkan potensi yang ada pada si kucing, yaitu Pak Bumi. Yang potensi itu dikembangkan, jadi setelah dari suara semua kita dikembangkan tinggal bandingkan dari itu sampai kita realisasi. Terima kasih Pak atas Ya. hasil tadi catatannya yang sangat keseluruhan sudah jalan. Terima kasih. Ya. Ya. Oh ya, satu lagi. Ya. Jadi apa ya yang sudah kita dapatkan itu sudah lengkap semua. Alhamdulillah. Rubriknya kelihatannya sudah Masuk Pak ya. ini ya. Nah ini yang terakhir nih Pak Yuda. Sudah sampaikan semuanya sudah kompetensi. Kembali kita ke kompetensinya. Ya. Kompetensi apa lagi? Yang ingin ya ini dikembangkan berdasarkan cita berbagai masalah dan yang harus dilakukan apa Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini memang ada yang perlu masih dikembangkan, ada beberapa kekurangan. Ya, ini adalah pada alur kita yang harus benar-benar saya pahami sehingga nanti ke depan dalam proses coaching itu baik dengan sesama guru atau murid itu nanti berjalan mengalir gitu Pak ya. Jadi seperti alamnya. Jadi saya menyadari bahwa itu perlu dikembangkan lagi atau dilatih lagi. Ya betul Pak, proses coaching ini memang perlu dikembangkan dengan cara satu terbiasa. Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan hati yang tenang, prosesnya dilakukan belajar terus menerus tanpa kecewa akan berjalan dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa dari proses seperti ini ada pembelajaran yang baik untuk mungkin dari coach, mungkin dari coach. Itu Pak Juna. Banyak Pak Ya sama-sama. Sudah menjabarkan hasil observasinya, saya termotivasi banyak nih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi tanya? Saya kira cukup Pak, cukup. Oh, Ada iya. lain kain. Lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Terima kasih. Selamat. Selamat Ya, ya, sukses. sama-sama. Ya. Terima kasih penuh.